Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, membongkar syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran para pelaku kesyirikan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa in qala ana la a'budu illallah, maka apabila ia mengatakan, orang yang berbuat syirik itu mengatakan, aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, wa hadzal iltija'u ilaihim wa du'a'uhum laisa bi'ibadatin, sementara al-iltija'u ilaihim, kecenderungan kepada para wali-wali Allah, mereka ini maksudnya adalah para wali Allah, ya, yaitu memohon perlindungan, ya, berharap kepada mereka, yaitu maksudnya adalah orang-orang soleh, para wali-wali Allah tersebut. Wa du'a'uhum, dan doa ini yang diarahkan kepada mereka itu bukanlah ibadah, itu alasannya, ya, itu bukan ibadah kata mereka. Jadi permohonan, perlindungan, doa, harapan kepada orang-orang soleh itu, dan doa yang diarahkan kepada mereka itu bukanlah terhitung ibadah, itu kata mereka. Faqul lahu, maka katakan kepada mereka, katakan kepadanya, anta tuqirru anna Allaha farada 'alaika ikhlasal ibadati, Anda mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Anda untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah kepadanya, wa huwa haqquhu 'alaika, dan itu dia itu merupakan haknya atas Anda. Jadi ini pertanyaan. Faqul lahu, katakan kepada dia, tanyakan kepada dia,
apakah Anda mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada Anda untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu kepadanya dan itu merupakan haknya atas Anda? Fa idza qala, apabila dia katakan na'am, ya, faqul lahu, maka katakan kepadanya, bayyin li hadzal fardh alladhi faradahu Allahu 'alaika, jelaskan kepadaku kewajiban ini yang telah Allah wajibkan hal itu kepada Anda. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi, yaitu keikhlasan ibadah kepada Allah, kemurnian ibadah kepada Allah. Wa huwa haqquhu 'alaika, dan dia itu merupakan haknya atas Anda. Fa innahu la ya'riful ibadata wala anwa'aha, maka sesungguhnya dia tidak akan mengetahui ibadah dan tidak akan mengenali jenis-jenis ibadah itu. Fabayyin halahu biqaulika, maka jelaskan hal itu kepadanya dengan ungkapan Anda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Rabbmu, Rabb kalian, dalam kondisi tadarru' dan khufyah. Tadarru'a wa khufyah. Khufyah artinya sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, di sini Allah perintahkan untuk berdoa, dan doa itu diperintahkan kepada Allah, menunjukkan doa itu ketika diperintahkan jadilah dia ibadah, dan ibadah itu hak Allah. Maka tidak boleh ibadah itu yang berupa doa itu diarahkan kepada selain Allah. Demikian. Nah, kalau diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang tadi pelaku kesyirikan itu berdoa minta kepada para wali dan orang-orang soleh, itu dikatakan bukan ibadah. Nah, inilah kesalahannya, ya. Ini menunjukkan dia tak mengenal makna hakikat ibadah dan jenis-jenis ibadah tersebut. Demikian. Fa idza a'lamtahu bihadza, apabila Anda telah mengajarkan hal itu kepadanya dengan hal ini, faqul lahu, maka katakan kepadanya, hal huwa ibadatun lillahi ta'ala, apakah itu doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fala budda an yaqula, maka mestilah dia akan menjawab, na'am, ya, betul. Wa du'a'u minal ibadati, doa itu termasuk ibadah. Demikian. Ya. Jadi doa itu termasuk ibadah berdasarkan firman Allah surah Al-A'raf ayat 55. Mengapa? Karena Allah perintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika sebuah hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan itu adalah ibadah. Karena tidak mungkin, karena ibadah itu adalah apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali Allah mencintainya. Tidak mungkin Allah SWT memerintahkan sesuatu kecuali Allah SWT mencintainya. Jadilah sesuatu yang diperintahkan itu sesuatu yang dicintai, dan itu adalah ibadah. Demikian, ya. Nah, sedikit kita akan berikan penjelasan terhadap definisi ibadah. Ibadah itu seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'ali,
baik itu berupa perkataan maupun tindakan perbuatan, al-zahirati wal batinati, yang lahir maupun yang batin. Jadi apa saja dari perbuatan maupun perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dan ciri-ciri dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada 6. Ciri sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 6. Yang pertama adalah diperintahkan sesuatu itu. Allah memerintahkannya, baik perkataan atau perbuatan. Ketika Allah perintahkan, itu menunjukkan Allah cinta. Kemudian yang kedua, diberi motivasi dengan balasan-balasan di dunia maupun di akhirat, yaitu Allah memberikan motivasi baik itu dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang perkataan atau perbuatan tersebut. Motivasi yang balasannya, ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Sudah? Yang ketiga, dipuji baik perbuatan itu, perkataan itu atau perbuatan itu atau pelakunya. Maka itu menunjukkan dia itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Sudah berapa? Yang pertama, diperintahkan. Jadi perkataan atau perbuatan itu diperintahkan. Tidaklah mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah cintai dan Allah ridhai. Betul tidak? Logis? Baik. Kemudian yang kedua, Allah memberikan motivasi dengan balasan di dunia maupun di akhirat terhadap perkataan atau perbuatan tersebut. Dengan balasan di dunia maupun di akhirat. Tidak mungkin Allah memberikan motivasi dengan balasan-balasan di dunia maupun di akhirat kecuali karena Allah cinta, melainkan pasti Allah cinta dan ridho dengan sesuatu itu, perbuatan atau perkataan itu. Bisa dipahami? Logis kira-kira? Kemudian yang ketiga, iya, sesuatu tersebut baik perkataan atau perbuatan itu dipuji oleh Allah. Begitu juga pelakunya dipuji oleh Allah SWT. Tidaklah Allah memuji sesuatu, melainkan pasti karena Allah cinta dengan sesuatu tersebut, baik itu perkataan maupun perbuatan. Bisa dipahami? Pasti Allah cinta dan ridho dengan sesuatu yang Allah puji sesuatu itu. Bisa dipahami? Yang keempat, belum ya. Yang keempat ditunggu rupanya. Yang keempat adalah kebalikan dari yang pertama. Apa yang pertama? Dilarang ya meninggalkannya. Dilarang untuk meninggalkannya. Ya. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk meninggalkan sesuatu, pasti sesuatu yang dilarang untuk meninggalkannya itu sesuatu yang dicintai dan diridhai, kan begitu. Kemudian yang kelima, kebalikan dari yang kedua. Apa yang kedua? Diancam bagi siapa saja yang melalaikannya. Diancam bagi siapa saja yang melalaikannya, baik itu ancaman di dunia maupun ancaman nanti di akhirat. Yang ke-6 itu kebalikan dari yang ketiga, dicela ketika mengabaikannya. Jadi tindakan
meninggalkan sesuatu perkataan atau perbuatan tersebut itu dicela oleh Allah, menunjukkan bahwasanya perkataan atau perbuatan yang dicela ketika mengabaikannya itu perkataan dan perbuatan itu dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Nah, paham ini? Nah, apabila semuanya termasuk kategori ini, maka ketahui itu adalah ibadah. Diperintahkan, itu yang pertama. Doa diperintah bukan? Diperintahkan. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah. Jelas perintah itu. Fi'il amr kata orang Arab, ya kan? Maka ketika itu ini jadilah dia ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau begitu ibadah itu adalah kalau begitu doa itu adalah ibadah karena doa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika doa itu menjadi ibadah, maka jangan sesekali mengarahkan doa kepada selain Allah karena dia ibadah. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik, kita akan lanjutkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah diajarkan kepada orang tersebut tentang masalah ini, lalu tanyakan kepada dia, apakah doa itu adalah ibadah kepada Allah? Maka mesti dia akan menjawab, iya, doa itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, idza aqrarta annahu ibadatun, apabila Anda telah mengakui bahwasannya itu adalah ibadah, doa itu adalah ibadah, wa da'awtallaha lailan wa naharan, dan Anda berdoa kepada Allah di malam hari dan di siang hari, khaufan wa tama'an, dalam kondisi takut ya dan harap, rasa takut dan harap. Summa da'auta fi tilkal hajati nabiyan aw ghairahu, kemudian Anda berdoa kepada nabi, minta kepada nabi atau selain nabi di dalam keperluan itu, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu, apakah Anda telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengibadahinya, di dalam mengibadahi Allah tersebut? Fala budda an yaqula na'am, maka tentulah dia akan menjawab iya kalau begitu. Ya memang begitu. Doa sudah diketahui itu ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jadilah dia ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala atas doa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dan di malam hari kita berdoa kepada Allah. Lantas kalau doa tersebut kita arahkan kepada nabi, wali, orang soleh yang telah mati, kita berdoa minta kepada mereka itu, apa enggak dinamakan syirik yang seperti ini? Jawabannya iya, begitu ya. Faqul lahu, qala Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar, maka katakan kepada dia, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Fa idza ata'ta Allah wa naharta lahu hal hadhihi ibadatun, apabila Anda taat kepada Allah dan Anda menyembelih untuknya, apakah ini ibadah? Fala budda an yaqula na'am, maka mestilah dia katakan iya. Faqul lahu, maka katakan kepada dia,
idza naharta li makhluqin, kalau Anda menyembelih untuk makhluk, nabiyyin, baik itu nabi makhluknya, au jinniyin, atau jin itu makhluknya, au ghairihima, atau selain dari keduanya, jin dan nabi, hal asyrakta fi hadhil ibadati ghairallahi, apakah Anda telah berbuat syirik kepada selain Allah dalam ibadah seperti ini? Fala budda an yuqirra wa yaqula na'am, mestilah dia mengakui sembari mengatakan iya, betul. Lalu kenapa kok bisa menyembelih untuk nabi, diarahkan untuk wali, demikian, seperti itu. Wa qul lahu aidan, dan katakan juga kepadanya, al musyrikuna alladzina nazala fihimul qur'anu hal kanu ya'buduna al malaikata was salihina wal lata wa ghaira dzalika. Katakan kepadanya, tanyakan kepada dia, orang-orang musyrik yang turun kepada mereka itu Al-Quran, apakah mereka itu menyembah para malaikat, orang-orang soleh, Lata dan yang lainnya, Lata, Uzza, Manat, begitu ya. Fala budda an yaqula na'am, kalau begitu maka mestilah ia mengatakan iya, betul. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, tanyakan kepada dia, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'ai wadzabhi wal iltija'i wa nahwi dzalika, apakah dahulu ibadah-ibadah mereka itu kepada para malaikat, orang-orang soleh, Lata, Uzza dan yang lainnya itu tidakkah ia melainkan di dalam masalah doa dan menyembelih serta berharap berlindung kepada mereka dan yang lainnya? Wa illa fahum muqirruna annahum abidun tahta qahrillahi wa anna Allahu walladhi yudabbirul amra walakin da'awhum waltajau ilaihim lil jahi wasyafa'ati wa hadha zahirun jiddan. Nah, kalaulah tidak demikian, ya, maka ketahuilah mereka, yaitu orang-orang musyrik dahulu, itu mengakui bahwasannya mereka itu adalah hamba yang berada di bawah kekuasaan Allah, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Dia yang mengatur segala urusan. Akan tetapi mereka berdoa kepada para malaikat, nabi, orang soleh, ya, dan mereka itu berlindung kepada mereka, ya, berharap kepada mereka karena kedudukan dan syafaat yang ada di sisi mereka. Wa hadza zahirun jiddan, ini adalah jelas sekali. Ini jelas sekali. Fa in qala, kalau dia katakan, atungkiru syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u wa fa in qala atungkiru syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, apabila dia katakan, apakah engkau ini mengingkari syafaat Rasul? Kami kan memang berharap kepada syafaat Rasul, gitu ya. Karena ada orang berharap, yang dia meyakini ada syafaat Rasul, tapi permasalahannya dia minta syafaat itu kepada Rasul, bukan minta kepada Allah, mintanya kepada Rasul. Nah, orang yang bertauhid, yang mengarahkan doa itu minta syafaat kepada Allah, bukan kepada Rasul. Kalau minta kepada Rasul, maka ini namanya doa. Kalau doa kepada Rasul itu syirik, karena doa adalah ibadah hak Allah, kan gitu kan. Nah, ketika dikatakan, diajak demikian, mereka mengatakan, atau dia mengatakan, atungkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabra'u minha, dan engkau berlepas diri darinya, gitu. Itu jelas banget ya. Ya. Memang begitu hujjah mereka. Dianggap bahwasanya ketika kita jangan minta sama para wali, dituduh kalian ini enggak mengakui karomah para wali ya, gitu.
Kalian nggak mengagungkan para wali ya? Gitu. Nah, kesalahan mereka di mana? Pengagungan kepada, pemulihan kepada para wali menghantarkan mereka untuk mengibadahi para wali. Itu masalahnya, paham ya? Ketika kita mengatakan berdoa itu kepada Allah, jangan minta kepada wali. Dianggap ini melecehkan wali, gitu. Padahal kita mengajak memuliakan Allah dan memuliakan para wali, gitu. Memberikan hak kepada Allah dan jangan meninggikan hak para wali tersebut melebihi hak yang telah Allah berikan kepada mereka. Bukan dengan cara diarahkan ibadah-ibadah itu kepada mereka, bukan. Menghormati wali, orang-orang soleh, bukan dengan cara meminta, berdoa minta kepada mereka, bukan. Tapi memuliakan para wali, menghormati para wali dan orang-orang soleh adalah dengan mengikuti petuah-petuah mereka yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan mengikuti kesolehan mereka. Gitu caranya meneladani kesolehan mereka, gitu cara memuliakan mereka. Karena ketika kita memuliakan, ketika kita mengikuti dan meneladani mereka karena kesolehan mereka yang mereka lakukan, ketahuilah sesungguhnya mereka akan mendapatkan pahala dari jalur kita. Kata Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, kebaikan, ketaatan, kesolehan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Jadi para wali dan orang-orang soleh itu mereka mengajak kepada kebaikan dan mereka mencontohkan kebaikan tersebut. Mereka mengajak kepada kesolehan dan ketaatan dan mencontohkan kesolehan dan ketaatan itu kepada kaumnya. Jadi cara memuliakan para wali dan orang-orang soleh adalah mencontoh, meneladani kesolehan, ketaatan dan kebaikan mereka, gitu. Bukan malah doa minta kepada mereka. Lawang mereka minta sama Allah, kok pula kita minta sama mereka? Panjang jalurnya, Bang. Ya. Allah tidak butuh perantara. Dan kalau mereka bisa ngomong, kalau bulan bisa ngomong, gitu katanya. Kalau kita bilang bukan kalau bulan bisa ngomong, kalau para wali yang sudah wafat itu bisa ngomong, yang mereka itu dimintai, wahai Syekh Siti Jenar, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Badawi, contoh gitu kan. Kalau mereka bisa ngomong, mereka akan mengatakan minta sama Allah. Lawang aku aja minta sama Allah, gitu kan. Paham ya? Dan lucunya orang-orang yang minta ini kepada para wali, mereka ini sebagiannya tahu tentang kondisi para wali. Ketika hidupnya saja mereka ini nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka, terus gimana setelah matinya yang nggak bisa apa-apa, dimintain sesuatu yang nggak disanggupi oleh mereka. Ketika hidup nggak bisa ngapa-ngapain, mereka masih miskin, mereka kesusahan, ya, mereka mengalami kekurangan, mereka merasakan kebutuhan, paham? Ketika hidup, lah sudah mati, namanya orang mati, diguit aja nggak bisa bangun, betul nggak? Mandi aja harus dimandiin, betul nggak? Ngubur nggak bisa ngubur sendiri, tapi dikuburkan, betul tidak? Bahkan disolatkan dia, betul tidak? Udah mati, mestinya kondisinya lebih lemah dia, kenapa kok malah dimintai? Lawang ketika masih hidup saja mereka kekurangan, para wali ini mengalami kesusahan, menginginkan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan, betul tidak? Kemana sih? Kemana sih? Apanya? Akal sehatnya kemana sih, gitu ya? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Makanya orang yang jatuh ke dalam kesyirikan itu jadi bodoh. Akalnya tertutup. Ya. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, akalnya tertutup. Diajak mikir susah kadang, ya. Tapi kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali kok disembah? Malah datang ke kuburannya minta-minta kepada para wali. Para wali ketika masih hidup saja dia minta sama Allah. Ketika masih hidup saja, yang pernah dimintakan oleh orang-orang yang masih hidup kepada dirinya setelah matinya itu, itulah dahulu yang nggak bisa dilakukan dia, dan itu pula yang sedang dialaminya. Contohnya apa? Ya para wali, ya angkatlah bala musibah yang menimpa kami. Naudzubillah. Ini syirik ya. Tapi ini contoh saja, sebuah ungkapan contoh. Dia minta kepada para wali, ya para wali, ya wali, ya, kami kelaparan, kami mengalami kepaceklikan gitu ya, maksudnya susah makan, ya, berikanlah berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa bisa makan, gitu kan. Dimintain, lawang walinya aja itu pernah susah makan, jangankan wali, Rasulullah saja itu pernah susah makan. Beliau pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, cuma bisa makan beserta dengan para sahabat dedaunan. Yang keluar ee-nya itu kayak persis kayak binatang ternak, ee-nya. Merongkol-merongkol, tahu ya? Tahu merongkol? Tahu merongkol? Enggak tahu ya? Bulat-bulat begitu keluarnya. Paham? Persis kotorannya mirip kotoran binatang ternak yang makan dedaunan. Paham itu? Rasulullah ketika diboikot, kalau bahasa kita embargo, oleh orang-orang Quraisy, Masya Allah, nggak ada makanan. Akhirnya apa? Makan dedaunan. Yang keluar apa? Kotoran seperti kotoran hewan. Itu Nabi malah minta rezeki sama Nabi. Salah. Nabi pernah mengalami kesusahan. Selama beberapa bulan berturut-turut, dapur istri, dapur rumah Nabi SAW tidak berasap. Aisyah mengatakan kami hanya mengkonsumsi aswadain. Apa aswadain? Dua yang hitam. Apa itu yang hitam? Kurma plus dengan air, dicelupkan, diangkat, dua-duanya hitam. Paham maksudnya? Antum coba, ada kurma sekarang ya, antum masukkan ke air, nanti berubah airnya jadinya warna kurma, warna gelap. Sudah. Saking susahnya makanan ketika itu, kurma yang sudah dimasukkan disimpan lagi untuk makanan berikutnya. Itulah yang dikonsumsi. Paham? Itu yang dialami istri-istri Nabi, keluarga Nabi. Dimintain rezeki bukan sama Allah, sama Nabi. Nabi pernah ngalami susah makan. Ini orang kemana sih? Apa enggak lihat sejarah Nabi dulu? Paham gitu? Para wali lebih parah ketimbang itu. Derajatnya lebih rendah, enggak layak untuk dimintain gitu loh. Ya mbok mikir gitu. Di mana letak akalnya? Yang penting bukan didengkul kan? Kadang kalau kita suruh mikir, emang gila saya katanya gitu pula. Padahal masih tahu mbok mikir gitu. Logis nggak kira-kira ini? Nah cobalah. Gini aja, jujur. Kalau kita katakan Pak, Bu, Wa, Le, Ke, Ne, gitu ya. Apa yang Anda lakukan saat ini, kesirikan-kesirikan yang Anda lakukan saat ini, itu saya pun dulu pernah begitu. Alhamdulillah,
Allah berikan hidayah sehingga bisa membuka diri untuk menerima kebenaran. Begitu. Cuma coba diajak berpikir, ini akal, jangan dibiarkan kaku, mati nanti dia, nggak berfungsi, nggak sehat lagi gitu, paham ya? Coba berpikirlah, berpikir, datang ke wali, kuburan wali, minta rizki, betul nggak? Minta rizki sama siapa? Si wali. Yang dibawa kadang apa? Airnya. Apalagi yang dibawa? Batunya. Katanya apa? Bisa datangkan rezeki. Walinya mati karena susah makan. Itu pun kalau ada walinya. Kadang terkadang dibuat ini kuburan wali, padahal belum tentu di situ wali. Kalau katakan betul-betul wali, siapa walinya? Lalu telusuri kehidupan wali ini. Pernah susah makan enggak? Pernah susah makan enggak? Kok minta rezeki sama wali, gimana sih? Penglaris untuk apa? Bisnis, rumah makan atau semisalnya, kan gitu ya. Jualan supaya laris, dibawalah ya, oleh-oleh berkekuatan mistis begitu katanya, ya kan. Dari mana? Ziarah kuburan wali katanya. Senang banget. Itu syirik. Kok diyakini bisa mendatangkan, melariskan rezeki? Itu aneh. Coba mikir dikit, ngapa sih? Batu atau sesuatu yang katanya dari wali. Coba telusuri, wali ini kalau memang betul ini wali, coba lihat pernah nggak susah makan selama hidupnya? Oh ya pernah. Sekarang begini, coba berpikir dulu. Saya ajak berpikir. Coba, ketika dia hidup dibandingkan dengan matinya, mana yang lebih hebat dan mana lebih kuat? Kondisi hidup dan matinya. Saya tanya dulu. Ketika hidupnya dia lebih kuat ketimbang ketika matinya. Betul tidak? Logis atau tidak? Nyata atau tidak? Buktinya apa? Ketika hidup dia bisa mandikan orang, bahkan dia bisa mandi sendiri. Ketika mati dia dimandikan, disolatkan. Betul tidak? Baik. Artinya dia punya kemampuan lebih ketika hidup ketimbang matinya. Ketika hidup si wali tersebut pernah mengalami kesusahan makan, ya kan? Susah makannya, dan dia sulit untuk bisa menolak kondisi seperti itu. Kok bisa dia dimintai dalam kondisi yang sangat lemah, yaitu matinya, didoain, ya wali, berikan kami rezeki. Kok bisa dia memberi? Mbok mikir gitu, ngapa sih? Paham? Nah, begitu. Orang yang bertauhid, seorang muslim itu seorang yang bertauhid. Seorang muslim itu pasti cerdas. Kayak gini masuk sama dia. Begitu, ya. Tapi kalau sudah kesyirikan menggelanyut, mendominasi, yang ada adalah kebodohan. Jadi bodoh. Makanya saya pernah sampaikan bahwasanya sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, zaman itu disebut dengan jahiliyah, dari kata jahlun, bodoh artinya. Masa sekarang sudah diutus Nabi, sudah sempurna ajaran Nabi SAW, kok ada orang yang bodoh lagi? Itu menunjukkan karena nggak belajar agamanya Nabi SAW. Betul cinta Nabi, buktikan cinta Nabi dengan belajar agama Nabi. Begitu, paham ya? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, ini sama juga syafaat. Tentang syafaat. Ketika kita bilang syafaat itu milik Allah, maka minta kepada Allah. Memang Nabi SAW itu diberi syafaat oleh Allah SWT, tapi minta syafaat jangan kepada Nabi. Karena minta syafaat itu artinya doa. Kalau berdoa itu hak adalah ibadah, dan ibadah adalah hak Allah, jangan diarahkan kepada selain Allah. Allah marah. Itu namanya syirik, paham ya? Nah, ketika kita arahkan, berdoalah kepada Allah, mintalah syafaat kepada Allah, jangan kepada Nabi. Apa kata mereka?
kalian ini, kamu ini ngingkari syafaat Nabi ya? Lihat. Sama kayak tadi ketika kita katakan jangan berdoa minta sama wali. Kalian ini ngingkari karomah wali ya? Gitu. Ini namanya jaka sembung bawa ucok. Terus makan durian ucok gitu. Gak nyambung, Cok. Gak nyambung. Kenapa? Kita mintakan, ya, kita arahkan, kita dakwahkan, kita ajak saudara seiman untuk doa minta sama Allah. Sudah. Adapun para wali muliakan dan hormati dengan cara apa? Jadikan dia teladan. Ambil kebaikan-kebaikannya, teladani apa? Ketaatan-ketaatannya, ikuti kesolehan-kesolehannya. Udah begitu. Itu yang diikuti. Nanti kalau kita beramal seperti amalan dia, yang amalan tersebut ada petunjuknya dari Rasulullah SAW, maka dia dapat pahala. Kan senang dia. Itulah bentuk memuliakan para wali dan orang-orang soleh. Gitu. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan. Fa in qala, apabila ia mengatakan atungkiru syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, itu bukan roknya enggak tasdid ya, dihapus itu. Bagi yang pegang ininya dihapus itu tasdid pada roknya. Apabila ia mengatakan, pelaku kesyirikan itu mengatakan, apakah kamu ini mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan berlepas diri darinya? Faqul, maka katakan, la unkiruha wala, ya, katakan faqul la unkiruha wala atabarra'u minha, ya. Katakan kepadanya, aku tidak mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan aku tidak berlepas diri darinya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'u al-musyaffa'u wa arju syafa'atahu. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa'u fil mahsyari wa arju syafa'atahu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa memberikan syafaat dan orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat di padang mahsyar kelak, dan aku mengharapkan syafaat beliau. Walakinna syafa'ata kullahu lillahi, akan tetapi syafaat itu semuanya milik Allah, maka mintanya kepada Allah. Kan Rasulullah memberi syafaat, iya, beliau diberi hak untuk memberikan syafaat, diberikan izin, dan orangnya harus diridhoi. Oleh karenanya minta yang ngasih izin. Siapa yang minta? Siapa yang ngasih izin? Allah. Maka minta sama Allah gitu. Nanti baru kita diizinkan, ya. Nanti Rasulullah diizinkan untuk memberikan syafaat kepada kita setelah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Allah syafaat itu semuanya. Wala takunu illa ba'da idznillah, dan syafaat itu tidaklah berlaku, tidaklah terjadi kecuali setelah dapat izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi ini, Allah mengatakan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bisa memberi syafaat setelah diberikan
izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u fi ahadin illa ba'da an ya'zanallahu fihi. Tidaklah beliau bisa memberikan syafaat kepada seseorang kecuali setelah Allah memberikan izin padanya. Wala ya'danu illa li ahli tauhidi wal ikhlasi, dan tidaklah Allah memberikan izin kecuali kepada orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas. Lihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka itu bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah telah ridhoi. Wa huwa la yarda illa tauhida, dan Allah itu tidak akan ridho kecuali kepada tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dalam surah Ali Imran ayat 85. Allah mengatakan, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, berarti agama selain tauhid, karena agama Islam adalah agama tauhid. Dicari agama selain Islam, maka ini menunjukkan bukan agama tauhid. Fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Menunjukkan Allah tidak ridho dengan agama yang tidak berdasar tauhid. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Fa idza kanatis syafa'atu kulluhu lillahi, apabila syafaat itu semuanya milik Allah, wala takunu illa ba'da iznihi, dan tidaklah berlaku, tidaklah terjadi syafaat itu kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Wala yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dzanallahu fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta yang lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada seorang pun sampai Allah memberikan izin padanya. Wala ya'dzanu illa li ahli tauhidi, wala ya'dzanu illa li ahli tauhidi, ya. Dan Allah tidak memberikan izin kecuali kepada orang yang bertauhid. Maka bila demikian, tabayyana anna syafa'ata kullahu lillahi. Jadi jelaslah bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah. Wa ana atlubuha minhu, dan aku memintanya, mengharapkannya syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu, maka aku katakan, Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kepadaku syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepadaku. Gitu bahasa yang tepat. Paham? Mintanya sama Allah, ya Allah, berikanlah izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepadaku. Gitu. Wa amsalah hada, dan doa-doa yang semisal seperti ini. Bukan mintanya sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau haramkan, jangan engkau halangi syafaat nabimu kepadaku, ya Allah. Begitu. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Izinkan, berikanlah izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepadaku, gitu. Mintanya sama siapa? Allah. Karena syafaat itu milik Allah. Demikian. Fa in qala, apabila orang yang tadi itu yang berbuat kesyirikan itu mengatakan, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allahu. Nah, ini syubhat juga nih. Ya. Apabila ia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sudah diberikan syafaat kepada beliau. Sementara aku kan minta syafaat itu, aku minta ya kepada beliau dari apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Paham maksudnya? Syafaat kan sudah diberikan kepada Rasulullah. Nah kan aku mintanya kepada Rasulullah syafaat itu. Apa salah? Subhat enggak nih? Subhat ini, perhatikan. Ya.
Fal jawabu, maka jawabannya, nih seru nih ya. Annallaha a'tahu syafa'ata. Betul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syafaat itu kepada beliau. Wa nahaka an tad'u ma'ahu ahadan, dan beliau melarang Anda untuk berdoa kepada selain Allah bersama dengan doa sama Allah. Begitu. Yang larang siapa? Rasulullah. Kalau minta syafaat itu artinya apa? Doa. Karena minta syafaat artinya berdoa, minta syafaat. Itu doa. Kalau dimintakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah yang mengatakan jangan berdoa kepada selain Allah. Gitu. Betul, Allah yang memberikan syafaat itu kepada Rasulullah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam melarang Anda untuk berdoa bersama dengan Allah kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah engkau berdoa kepada seorang pun bersama dengan berdoa kepada Allah. Wa talabuka minallahi syafa'ata nabiyhi ibadatun. Doa Anda, permintaan Anda kepada Allah berupa syafaat nabinya itu ibadah loh. Itu ibadah. Wallahu nahaka an tusyrika fi hadhil ibadati ahadan. Sementara Allah yang melarang Anda untuk berbuat syirik di dalam ibadah ini dengan berdoa kepada yang lainnya. Fa idza kunta tad'ullaha ayyushfi'ahu fika fa'atihu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Apabila Anda berdoa kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada Anda, maka taati Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, janganlah kamu berdoa kepada sesuatu pun bersama dengan berdoa kepada Allah. Ya. Maksudnya gini. Rasulullah yang punya syafaat Allah. Rasulullah diberi syafaat sama Allah. Sementara Allah melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Betul bahwasanya syafaat telah diberikan kepada Rasulullah. Cuma terlarang untuk minta kepada Rasulullah. Mintanya sama Allah gitu. Karena yang ngomong begitu siapa? Allah lewat lisan Rasulullah. Paham enggak? Kayak gini, antum punya harta, antum bilang sama orang-orang yang mau minta harta, silahkan minta sama saya. Nih saya kasih harta sama si fulan. Siapa saja yang minta kepada saya, maka saya akan berikan. Lalu kita katakan, siapa yang minta harta tersebut dari apa? Siapa yang minta harta yang saya berikan kepada orang tersebut, maka minta kepada saya, nanti akan saya berikan bagian itu. Nah, sementara orang yang kita kasih tadi tahu bahwasanya dia tidak berhak untuk bagi-bagikan itu. Kira-kira boleh nggak dia membagikan atau dimintain? Sementara tadi syafaat itu tadi harta itu milik kita semuanya. Saya ulangi. Ini seperti yang kemarin kita sebutkan. Kita punya harta dan kita delegasikan kepada seseorang yang bertugas untuk membagi-bagikan harta kita. Dan yang berwenang untuk memberikan izin agar orang tersebut diberikan adalah kita. Apakah layak bagi orang yang kita delegasikan atau kita tugaskan untuk bagi-bagikan harta kita tanpa seizin kita? Jawabannya enggak. Itu kurang ajar. Dan salah kalau ada orang minta kepada petugas tersebut. Betul tidak? Petugas saja mengatakan, ya udah minta saja sama pemiliknya.
Paham nggak? Kayak gitu sama. Syafaat itu milik Allah. Dan syafaat itu didelegasikan kepada Rasulullah untuk nanti diberikan kepada hamba-hamba Allah. Rasulullah nggak punya syafaat, cuma diberi syafaat nanti mau dibagikan, paham ya? Tapi yang punya siapa? Allah. Layak tidak mintanya sama Rasulullah? Kalau hidup Rasulullah malah dimarahin kalau bisa jadi itu orang-orang yang minta syafaat kepada beliau. Ya. Kenapa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya sama Allah gitu. Wa aidan, dan juga fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sesungguhnya syafaat itu juga telah diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasahha annal malaikata yashfa'una, dan telah sahih sebuah riwayat bahwasanya para malaikat itu bisa memberikan syafaat. Wal afrata yashfa'un, wal afradu yashfa'un, dan anak-anak yang belum baligh itu bisa memberikan syafaat. Afrad ya, ini adalah anak-anak yang wafat sebelum baligh, itu bisa memberikan syafaat. Wal auliya yashfa'un, dan para wali itu bisa memberikan syafaat. Ataqulu, apakah Anda akan mengatakan innallaha a'tahumus syafa'ata fa'atlubuha minhum? Sesungguhnya Allah telah memberikan syafaat itu kepada mereka, maka aku meminta syafaat itu dari mereka. Berdoa minta sama malaikat, minta kepada para wali, minta kepada para bayi-bayi yang mati sebelum balik, gitu. Maka tentunya tidak benar. Jadi ketika syafaat itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang khusus, ketahuilah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mendelegasikan. Tahu delegasi? Allah mewakilkan. Jadi mereka itu bagaikan petugas yang membagikan syafaat, paham ya? Tapi syafaat itu milik siapa? Allah. Maka tidak berhak mereka itu dimintain, dia mintanya sama Allah gitu. Sebagaimana kita katakan, kita punya harta, kita tugaskan orang-orang khusus untuk membagikan harta kita. Nah sekarang permasalahannya, boleh nggak orang tersebut dimintain lantas dibagi-bagikan? Jawabannya enggak, itu masih harta kita, ya mintanya sama kita, nanti lewat dia kasih sama itu, kan gitu. Kita yang dimintain karena kita punya harta itu sama, dan Allah Maha tinggi dalam permisalan ini, paham ya? Allah yang punya syafaat itu semuanya, ya. Sebagaimana tadi Allah katakan apa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah syafaat itu semuanya, milik Allah. Maka minta sama Allah. Nabi dapat syafaat, betul. Para malaikat dapat syafaat, betul. Kemudian apa? Para wali, orang-orang soleh dapat syafaat, betul. Dikasih syafaat. Para anak-anak bayi sebelum baligh itu yang wafat itu dapat bisa memberikan syafaat. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang ditugaskan bagi syafaat. Ia minta syafaatnya bukan kepada petugas, tapi kepada siapa? Pemilik, paham ya? Paham? Logis tidak? Ya gitu. Kadang harus dicontohkan supaya paham dia. Fa in qulta hadza wa jawazta du'a haula'i, kalau Anda katakan demikian seperti ini,
Dan Anda bolehkan berdoa minta kepada mereka-mereka ini, yaitu minta kepada para malaikat, minta kepada para wali, minta kepada anak-anak yang belum balik, yang wafatnya sebelum baliknya. Raja'ta ila ibadati shalihin allati zakarahallahu fi kitabih. Anda telah kembali kepada peribadahan kepada para orang-orang soleh yang telah disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa in qulta la, kalau Anda katakan ndak boleh ya minta syafaat kepada mereka itu, kepada para wali, kepada para malaikat, kepada para anak-anak kecil yang telah meninggal dunia sebelum baliknya, enggak boleh, maka batala qauluka, maka batalah ungkapan Anda, a'tahullahu syafa'ata, Allah telah memberikan syafaat kepada beliau, wa ana atlubuhu mimma a'tahullahu, dan saya minta kepada beliau dari apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Batal itu, enggak jadi. Paham ya? Iya betul. Dia mintanya sama Allah, jangan minta sama Rasulullah. Bisa dipahami kira-kira? Baik, kita cukupkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, tadi pertanyaannya adalah, ada orang mengatakan, mari kita perbanyak selawat kepada Nabi SAW, ya, agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat. Baik, ada hadis Nabi SAW seperti ini. Man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Siapa saja membaca ketika dia mendengarkan seruan azan, ketika dia telah mendengar seruan azan, dia baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Rabbku, wahai Rabb, ya, Rabb terhadap seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan Rabb pemilik dari salat yang ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW itu wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi di hari kiamat, wal fadilah, dan keutamaan. Ini doa, ya, wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau kelak, ya, di tempat yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka kata Rasulullah, halallah syafaatku untuk dia pada hari kiamat. Ini adalah doa
kepada Nabi SAW dan berselawat kepada Nabi adalah berdoa untuk Nabi. Jadi benar. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Yang mana? Fa in qulta hadza, ini ya. Apabila engkau katakan ini, apabila Anda katakan ini, apa yang dikatakannya? Bahwasanya betul para malaikat itu bisa memberikan syafaat. Kemudian betul para anak-anak yang wafat sebelum baliknya bisa memberikan syafaat, dan para wali juga bisa memberikan syafaat. Wa jawazta du'a haula'i, dan Anda juga membolehkan berdoa minta kepada mereka, itu minta syafaat tadi, paham ya? Raja'ta ila ibadati salihin allati dzakarahallahu fi kitabih. Anda telah kembali kepada peribadahan terhadap orang-orang soleh yang Allah telah sebutkan di dalam apa? Kitabnya. Yang telah Allah sebutkan hal tersebut, peribadahan itu di dalam kitabnya. Orang-orang soleh dahulu kan diibadahi dengan cara diharapkan dan diarahkan doa itu kepada mereka, paham ya? Berdoa minta kepada orang-orang soleh dahulu gitu loh, paham ya? Itu diibadahi begitu mereka. Demikian. Kemudian wa in qulta la, kalau Anda katakan oh tidak, ya. Maksudnya tidak boleh itu untuk apa? Berdoa kepada orang-orang soleh, kepada para malaikat, begitu juga kepada anak-anak. Batala qauluka, maka batallah perkataan Anda bahwasanya a'tahullahu syafa'ata wa ana atlubu mimma a'tahullahu. Allah telah memberikan syafaat kepada beliau dan aku meminta ya kepada beliau dari apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Maksudnya begini, para malaikat, orang-orang soleh, anak-anak yang wafat sebelum balik mereka, ini kan dapat syafaat. Sebagaimana Nabi juga dapat syafaat dari Allah, betul nggak? Nanti mereka bisa kasih syafaat. Ini para malaikat bisa kasih syafaat. Nabi juga dikasih syafaat agar bisa kasih syafaat sama umatnya, paham ya? Para malaikat juga sama. Orang-orang soleh, para wali juga sama. Anak-anak yang mereka telah wafat sebelum baliknya juga bisa untuk orang tuanya, paham ya? Ini bisa kasih syafaat. Permasalahannya, kenapa kok hanya mintanya kepada Nabi saja syafaat itu? Kalau gitu minta juga lah sama siapa?
para wali, kemudian para malaikat gitu. Paham ya? Minta syafaat itu kepada mereka, doa minta sama mereka. Kira-kira boleh nggak kalau begitu? Boleh nggak begitu? Ikuti ini, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Kalau dikatakan boleh, ya kalau gitu bolehlah. Ya, bolehlah kalau gitu. Maksudnya apa? Kan minta sama Nabi, karena kan Nabi sudah diberikan syafaat, minta sama Nabi lah syafaatnya. Kalau gitu boleh minta juga kepada para malaikat, para wali, orang-orang soleh, begitu juga anak-anak kecil yang sudah wafat itu, minta sama mereka doa, ya anak-anak kami minta syafaat gitu boleh? Pada para wali juga boleh, orang-orang soleh boleh kira-kira? Kalau boleh, maka ini membangkitkan apa? Kesyirikan di zaman dahulu yang disebutkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Paham ya? Paham gak? Susah apa ya? Kalau sama-sama dibolehkan, ini boleh minta sama Rasulullah, doa minta syafaat kepada Rasulullah, boleh. Kalau gitu boleh juga lah minta kepada para wali-wali tadi, karena mereka juga punya syafaat. Kalau boleh katanya, boleh enggak? Boleh katanya. Kalau boleh, maka ini apa? Dah kalau gitu Anda telah kembali kepada kesyirikan yang disebutkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Ini peribadahan kepada orang-orang soleh dahulu, karena orang soleh dahulu juga minta doa kepada orang soleh. Paham ya? Kalau enggak boleh. Kalau gitu enggak boleh juga di sini. Paham ya? Minta sama Nabi juga enggak boleh. Paham ya? Gitu maksudnya. Jangan mentang-mentang kan sudah diberikan syafaat itu kepada Nabi. Kan juga sama, kan sudah diberikan juga kepada para malaikat, kepada para wali, kan gitu. Paham ya? Jadi boleh minta kepada para malaikat, wali, karena boleh minta kepada Nabi, jawabannya? Kalau tak boleh minta kepada para wali, nggak boleh juga minta sama Nabi. Kan sama-sama juga diberi. Gitu loh maksudnya, paham? Masih pusing? Hah? Udah paham. Kalau belum paham berarti nunggu sahur. Nunggu buka berarti ya. Ini permainan logika gitu dia. Cara berdalil ya. Dengan pembanding begitu. Ya ini seru, makanya saya katakan bantah-bantahan gini sebenarnya seru. Makanya ini kasyfus syubhat, membongkar syubhat. Kalau bahas-bahas gini sebenarnya enak dia. Akal dia berperan, ya kemudian apa? Nah, nggak ngantuk biasanya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Hari ini kita agak cepat dikit ya, karena saya mau kembali ya. Karena ada kegiatan tarawehan ya di masjid dekat rumah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan seperti itu, kalau kurang paham dari materi atau kurang paham dari teks yang diterjemahkan, mohon ditanyakan. Nah, itu karena penting untuk memahami teks, gitu ya. Penting karena kita ini kajian kitab. Kajian kitab takhusus ya, bahas kitab, maka kitab harus dipahami, begitu. Tidak masalah ditanyakan tentang masalah pemahaman kitabnya. Bisa juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat atau yang sesuatu yang tak dipahami ya, yang mungkin bisa jadi terjadi juga sama orang lain, tapi saat ini baru kita yang memunculkan permasalahan tersebut. Baik ya, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.